digoreng kan ya. Enak banget. Coba diangkat tapi terus diunjukin ke kamera. Bentar, ulang. Ulang. Kurang kah? Kuahnya. Udah. Halo, saya Siska Suwitomo. Saya dikenal sebagai pesohor boga. Apa sih pesohor boga? Pesohor boga itu ada yang mempromosikan makanan, tapi di balik itu semua juga menulis resep-resepnya, diuji coba, kemudian diperlihatkan, dan selalu saya akan mengatakan, mudah bukan membuatnya? Soto sebenarnya sudah eksis sejak lama, tetapi istilah soto Betawi baru dipopulerkan oleh Lee Bon Po pada 1971. Lee Bon Po kemudian mengumpulkan nama soto, mulai dari soto Kudus, soto Madura, dan lain sebagainya. Sejak tahun 1978 itulah kata soto Betawi pertama kali muncul dalam kuliner khas Jakarta. Soto Betawi yang dijual oleh Lee Bon Po berlokasi di THR Lokasari atau Taman Prinsen. Sebetulnya kalau misalnya kita bicara soal soto itu tidak exactly kuliner atau makanan yang semula dari itu dikatakan sebetulnya semua kuliner Indonesia itu bersumber dari jadi selalu ada pengaruh dari luar. Nah, soto itu salah satu contoh yang menurut saya cukup signifikan pengaruhnya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, soto itu sebetulnya kan munculnya di kota-kota pelabuhan di pesisir Jawa gitu. Kalau misalnya Anda tahu soto, itu soto apa aja? Ada soto Lamongan, soto Betawi, soto Kudus, gitu kan, soto Madura, atau soto Pekalongan, Tauco. Nah itu rata-rata semua adanya di pesisir. Nah kenapa di pesisir? Karena pesisir-pesisir itu adalah tempat-tempat pusat-pusat perdagangan dan kota-kota pelabuhan di mana pengaruh bisa masuk. Nah jadi kalau secara sejarah dan perkembangan kuliner soto itu sebetulnya satu masakan yang merupakan hasil pengaruh gitu ya, perpaduan dari lokal sama juga budaya yang masuk melalui kota-kota pelabuhan. Jadi misalnya kalau kita lihat itu kan isiannya soto itu kan daging, sayur, kemudian bertulang kan. Tapi pada perkembangannya kemudian kan setiap wilayah akan punya soto atau tidak soto yang berbeda. Secara garis besar, soto Betawi itu punya 3 jenis soto sesuai dengan bahan yang digunakan, yaitu soto yang bening, soto dengan santan, dan soto juga dengan susu. Oh, bening pakai susu atau yang dengan santan, 3 jenis. Isinya sama, enak kan? Pengen deh makan soto Betawi. Ini kan. Untuk lebih memperdalam kajian kami mengunjungi salah satu warung soto Betawi di Jakarta. Warung soto Betawi Haji Hussein terletak di Jalan Padang Panjang, Jakarta Selatan dan sudah berdiri sejak tahun 1989. Kini, warung soto Betawi Haji Hussein sudah diwariskan kepada Pak Husni selaku generasi ketiga. Singkat ini sebenarnya Haji Hussein ini dari kakek saya. Jadi kakek saya itu berarti terus menurun ke ayah, dari ayah saya baru ke saya. Jadi saya terus turun temurun. Tapi dulunya hanya mengambil resep dari kakek. Gitu. Sekarang jadi di rebrand lagi, jadi soto Betawi Haji Hussein. Makanya kenapa namanya Haji Hussein. Kalau ciri khas soto Betawi Haji Hussein, kita nggak jauh beda sama soto Betawi yang lain. Cuman bedanya di sini kita nggak ada sayuran, kayak kentang, tomat itu kita nggak pakai. Dan semuanya hampir kita goreng. Termasuk kecil pun kita goreng. Setiap kita masak kita coba rasanya sama atau enggak. Dan yang pasti untuk resep kita bagi ke karyawan yang lain, biar karyawan yang lain juga bisa bikin. Dan kita harus tahu setiap tangan pasti beda. Yang pasti dari karyawannya yang selalu energik ya, senyum, sapa, salam itu udah pasti. Dan ada beberapa
yang emang karyawan tuh deket banget sama beberapa pelanggan sampai dia nggak usah mesen pun kita tahu mesennya apa. Jadi itu mungkin yang bikin orang-orang nyaman. Kalau saya melihatnya sekarang tuh soto Betawi banyak sekali, dekat kantor-kantor pasti ada soto Betawinya. Kenapa? Cita rasanya yang enak. Kalau harga itu tergantung bagaimana. Kalau kita mau segala macam dimakan ya jadi mahal. Kalau daging aja ya sudahlah, oke kan. Yang penting kan bumbu-bumbunya itu yang enak. Selain mengunjungi Soto Betawi Haji Hussein, kami juga mengunjungi Soto Betawi Haji Ma'ruf di Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Telah eksis sejak tahun 1940-an dan terus berkembang dari tempat ke tempat hingga kini dipegang oleh Mufti Maulana sebagai generasi ketiga. Untuk sejarah singkatnya, Soto Ma'ruf ini pertama kali didirikan oleh almarhum kakek Haji Ma'ruf, dan itu pertama kali jualan tahun 1940, jadi sebelum kemerdekaan. Nah, cuman pas tahun 1940 itu memang belum bertempat kayak sekarang gitu. Jadi model masih dipikul keliling-keliling di sekitaran Cikini, Gonangdia dan sekitarnya lah gitu. Nah, kemudian tahun 60 itu mulai bertempat, tapi juga masih kaki lima di Pasar Kembang Cikini. Itu pindah-pindah tuh dari Pasar Kembang, terus nanti jualan depan rumah ya, namanya kaki lima pindah-pindah lah. Nah, kemudian singkatnya tuh tahun 1983 itu kita bertempat yang permanen itu di Taman Ismail Marzuki, dan ada sampai sekarang. Nah, cuman kalau yang bedanya yang sekarang sama yang dulu, kalau dulu tuh bangunan asli yang zaman dahulu banget nih, yang masih rumah-rumah Betawi banget. Nah, kalau sekarang karena timnya sudah direvitalisasi, jadi ya bangunannya udah kekinian lah. Nah, bedanya di Soto Ma'ruf, kita ini ngejaga resep yang dari zaman almarhum kakek sampai sekarang benar-benar nggak pernah dirubah. Kenapa kayak gitu ya? Dari orang tua gitu ya bilang, soto di luar sana banyak gitu, tapi gimana sih orang kalau pengen tahu makanan yang dari zaman dulu yang asli yang nggak pernah berubah ya kesini gitu. Jadi kalau misalkan banyak yang datang, oh nih Soto Ma'ruf dibandingin soto A, enakan soto A nih, ya mungkin awalnya dia makan Soto Ma'ruf, kalau ngeliat makanan begini laku, pas di luar tambahin lah sama dia sesuatu, misalkan ada minyak samin atau penyedap rasa kayak gitu. Nah, kita di sini ingin melestarikan budaya Betawi ini melalui kuliner ini. Jadi jangan sampai kan budaya itu kan nggak cuma dari tarian gitu, terus apalagi nih musik gitu. Nah, kuliner ini juga salah satu bagian dari budaya gitu. Gimana caranya kita melestarikan kalau si Soto Ma'ruf ini rasanya berubah-ubah, ikutin perkembangan zaman. Zamannya udah mulai suka yang rasanya kuat dengan penyedap, kita ikutin ya. Berarti sebenarnya kita kehilangan budaya keasliannya ini gitu, yang paling otentik ini hilang gitu. Nah, kita di sini benar-benar ngejaga supaya orang tuh kalau datang ke sini tahu rasa makanan zaman dulu tuh ya kayak gini. Paling kita menambahkan menu-menu juga gitu ya. Jadi kan kalau zaman dulu tuh aslinya cuma soto sama sate. Nah, kalau sekarang di sini ada yang sotonya ada yang bening, ada laksa Betawi gitu kan, terus ada ayam goreng juga, yang dimana juga menu-menu yang kita keluarin juga ya masih seputaran Betawi juga. Jadi soto Betawi dagingnya 2. 3. Soto beningnya 1. Soto beningnya 1. Terus minumnya es teh manis 1. Es teh manis sama Siapa? itu es teh manis 4. Es teh tawar ada 2. Lu mau minumnya? Air aja. Air mineral 1. Es teh manis juga. Es manis 1. Daging tahunya 3, nasinya 5, es teh manis 5, es teh tawar 2. Beneran beri daging semua. Isinya daging semua. Terus ini ada empingnya, kita tunjukkan empingnya. Soto Betawi tidak sekedar makanan sehari-hari, tetapi juga cerminan dari interaksi berbagai budaya yang ada di Jakarta. Soto Betawi terus berkembang dengan berbagai variasi, juga tetap mempertahankan cita rasanya sebagai kuliner khas ibu kota. Keunikan Soto Betawi sebagai salah satu kuliner Indonesia ini membuktikan Indonesia kaya akan warisan budaya yang sepatutnya kita lestarikan ke generasi penerus bangsa. Jangan lupa ya, mampir ke Jakarta. Jangan lupa untuk mencicipi soto Betawi. I love you. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam